Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai ke makalah yang ke-25 kitab Nashihul Ibad. Kali ini kita akan membahas ucapan dari seorang Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha yang mengatakan la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya madamal agniya'u la yabkhaluna bima khawilu wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'allimu wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. La yazalud dunya la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Kata Ali bin Abi Thalib, agama dan dunia akan selalu tegak selama masih ditopang oleh 4 hal. Agama dan dunia akan tegak selama masih ditopang oleh 4 pilar, 4 tiang. Yang pertama, madamal agniya'u la yabkhaluna bima khawilu. Selama orang-orang kaya di antara mereka la yabkhaluna bima khawilu, tidak bakhil terhadap kekayaannya. Ini tiang yang pertama. Agama dan dunia akan tegak selama orang-orang kaya di antara mereka la yabkhalun, tidak bakhil. Tetapi kalau sudah memelihara sifat bakhil ini, jangan harap dunia dan agamanya akan tegak. Orang-orang kaya, kalau kita bicara, adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Ada tidak orang kaya yang miliarder? Banyak. Ada nggak orang Muslim yang para pengusaha yang sukses? Banyak. Yang sedikit adalah mereka orang-orang kaya di antara Muslim ini yang peduli akan agamanya. Kadang-kadang kita lihat ya, satu komplek rumahnya elit, rumahnya mewah, rumahnya bagus-bagus, tapi giliran kita melihat masjidnya, Masya Allah, kecil, kumuh, nggak terpelihara. Mestinya kita malu, rumah kita megah, rumah kita mewah, tapi masjid kita kecil, kurang diperhatikan. Padahal masjid ini merupakan tempat di mana kita akan membangun dunia dan akhirat kita. Terutama akhirat ya. Masjid merupakan sarana kita untuk membangun akhirat. Masjid merupakan sarana kita untuk meraih harapan akhirat, cita-cita akhirat. Tapi kenapa kemudian masjid nggak diperhatikan? Padahal orang kaya di antara Muslim ini ya banyak. Kita jangan sampai kalah ya saudara-saudara kita dari kaum Nasrani misalkan. Mereka tempat ibadahnya mewah-mewah. Mereka mampu membangun gereja yang begitu megah dan mewah. Kenapa kita kemudian kaum yang mayoritas ini tidak mampu? Bukan tidak mampu, kurang peduli nih orang-orang kayanya. Kalau orang kaya ini kemudian peduli terhadap agamanya, dia menyumbang dengan apa yang dia milikinya, insya Allah tidak ada itu peletakan batu pertama sekaligus batu yang terakhir. Kadang-kadang ada orang membangun masjid, peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Kenapa? Ia lambat itu. Sampai bertahun-tahun gak langsung jadi. Sementara kita bangun rumah 1 tahun jadi, 2 tahun langsung megah. Tapi membangun masjid sangat begitu lambat.
Jadi kalau orang-orang kayanya sudah peduli dengan agamanya, insya Allah agama ini akan tetap maju. Agama kita akan makmur. Kita perlu bantuan mereka. Jadi selama orang-orang kaya di antara mereka itu tidak bakhil, suka memberi, dermawan, suka berinfak, suka bersedekah, insya Allah Islam ini akan menjadi agama yang jaya, agama yang maju. Tapi ya memang setelah masjid ini terbangun megah, jangan lupa kita harus mengisinya. Ini juga problematika kita ini. Masjid sudah dibangun megah, tapi isinya kosong. Ini juga masalah kadang-kadang. Ya. Dilema kadang-kadang kita juga ya. Membangun masjid, ya. Salah. Tidak membangun masjid juga salah. Ya. Tidak membangun masjid, ya salah, kita butuh sarana ibadah. Tapi ketika sudah dibangun dengan megahnya, mengisinya juga sulit. Berapa banyak masjid-masjid kita yang megah berdiri, habis direnovasi, begitu bagusnya, indahnya, cantiknya, berbagai macam pernak-perniknya, tapi isinya kosong, Masya Allah. Ya. Orang berjamaah paling-paling 10 orang. Ya. Tidak ada sampai 2 saf, 3 saf, 1 saf itu kadang-kadang nggak penuh. Ini juga problematika kita. Ya. Selain kita bergairah, bersemangat membangun masjid, kita juga harus bergairah untuk mengisinya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, agama dan dunia akan tegak wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Selama orang-orang ulamanya, orang-orang yang berilmu di antara mereka suka menebarkan ilmunya, suka mengamalkan ilmunya. Ini tiang yang kedua ya, pilar yang kedua. Pilar yang pertama tadi orang-orang kaya yang tidak bakhil. Pilar yang kedua adalah ulamanya harus jangan diam. Harus berbagi ilmu, menyampaikan ilmu. Sebab orang yang berilmu kemudian dia diam, ini namanya sama dengan orang yang menyembunyikan kebenaran. Buat apa dia mencari ilmu, menjadi alim, menjadi ulama, kalau dia tidak mampu menyampaikan ilmu kepada orang lain? Hanya untuk dirinya sendiri, ya buat apa? Nggak manfaat. Ilmu itu akan manfaat kalau disebarkan untuk orang lain. Jadi walaupun dalam Islam mencari ilmu, menuntut ilmu adalah wajib, tetapi menyebarkannya lebih wajib lagi. Bayangkan dalam Al-Quran itu ada ya, ketika Allah mengatakan pasukan-pasukan perang, ya, pasukan-pasukan muslim yang berperang, jangan semuanya berangkat ke medan perang. Harus ada di antara mereka yang tetap tinggal di tempat mereka untuk menyebarkan ilmu. Sampai kewajiban perang pun oleh Allah dibatasi. Jangan semua pergi berperang. Sisakan orang-orang yang berilmu untuk berjuang, menebarkan ilmu di tempatnya. Agar apa? Agar para pejuang-pejuang perang setelah selesai berperang, mereka pulang ke kampungnya. Mereka siap dengan generasi penerusnya. Kalau semuanya berangkat berperang sementara di kampungnya tidak ada ulamanya, maka ketika yang lain pulang dari medan perang sampai di rumah, ya tidak ada orang yang menebarkan ilmu. Jadi mencari ilmu adalah wajib, menyebarkan ilmu lebih wajib lagi. Kita bukan hanya butuh orang-orang pintar, bukan hanya butuh para alim, para ulama, tapi kita butuh juga gairah mereka, peduli mereka untuk menyebarkan ilmu kepada lingkungannya. Seperti lebah ya, menebarkan manfaat dengan madunya untuk orang lain. Yang ketiga, agama dan dunia akan tegak madamal juhala ulayastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang bodoh di antara mereka tidak sombong dengan kebodohannya. Ini
juga termasuk pilar ya. Pertama, orang-orang kaya yang tidak bakhil. Yang kedua, ulama-ulama yang suka menyebarkan ilmu. Yang ketiga, dunia akan tegak kalau di antara mereka ada orang yang bodohnya tapi tidak sombong dengan kebodohannya. Artinya, selain dari ulama yang suka menyebarkan ilmunya, tapi juga masyarakat yang suka ya, mencari ilmu. Masyarakat yang suka dan menyibukkan diri dalam mencari ilmu, itu juga penting. Sebab buat apa di satu komunitas ada ulama, ada kiai, ada alim, orang yang ada di sekelilingnya nggak mau belajar, ya buat apa juga ya. Ya percuma juga, harus ada ulamanya, harus ada orang yang mencari ilmunya. Ya. Jadi nyambung, yang mengajarkan ada, yang diajarkan ada. Ini juga kadang-kadang problematika kita ya. Kita pengajian itu rutin, tapi yang hadir ya hanya orang itu saja. Ini masalah kita kadang-kadang ya. Kita menyebarkan undangan ke masyarakat untuk hadir pada sebuah pengajian. Yang datang ya orang itu saja, nggak ada orang yang baru. Jadi dakwah itu juga penting, tetapi yang penting juga adalah bagaimana kita mengikuti dakwah. Ya, jangan hanya kita membuat program ya, pengajian, program ta'lim, program kajian-kajian Islam, sementara mustami'nya nggak ada. Ya. Memang kita kalau menghadapi masyarakat ya seperti itu ya, kita harus sabar memang. Ada orang yang sama sekali nggak peduli dengan kegiatan agama, ya. Walaupun dia rumahnya depan masjid juga belum tentu dia kemudian tergerak untuk hadir di pengajian di masjid itu. Ya. Jangan putus semangat saat kita mengadakan sebuah kegiatan dakwah, kemudian yang hadir hanya orang itu saja. Barangkali ini butuh yang namanya proses. Ya. Lama-lama orang juga akan tergerak ikut dalam kegiatan yang kita adakan. Tetapi bagaimanapun harus seimbang ya. Adanya ulama juga harus adanya orang yang mengais ilmu dari ulama itu. Makanya kalau ada orang yang bodoh dan sombong dengan kebodohannya, ini repot. Sudah bodoh sombong itu. Sudah bodoh nggak merasa butuh ilmu, ini repot. Ya. Al-juhala'u la yastakbirun, seorang bodoh yang tidak sombong. Ya sudah, kalau ada orang bodoh tapi sombong kan sulit. Diajak untuk melaksanakan kegiatan Islam, hadir di pengajian ya sulit. Ayo Pak, kita ke masjid. Enggak toh ceramahnya itu saja kok. Ya itu, mengapa ceramah ini? Ya seperti itu agama ya kan. Kita jangan pernah merasa ilmu kita banyak. Yang kemudian kita sombong, tidak mau mencari ilmu lagi. Yang terakhir, tegaknya agama dan dunia, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang fakir mereka tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Dunia akan tegak, agama akan tegak selama orang fakir di antara mereka tidak menjual akhiratnya demi kepentingan dunia. Nauzubillah min dzalik ya. Menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Ini kan terbalik. Mestinya mempergunakan dunia untuk kepentingan akhirat. Bukan memanfaatkan akhirat untuk kepentingan dunia. Ya walaupun antara dunia dan akhirat sama-sama penting. Tetapi jangan sampai kita kemudian mendahulukan dunia dengan kita menyampingkan akhirat. Apalagi kita menjual kepentingan akhirat demi untuk meraih dunia. Ini kan sangat pincang. Dunia hanya sekejap. Dunia hanya sebentar. Ya. Kita nggak akan lama di dunia. Paling-paling 60, 70, 80, 90. Yang abadi, yang lama adalah akhirat. Itu yang harus kita perjuangkan. Jadi jadikan dunia ini sebagai penopang, dunia sebagai media, sebagai sarana untuk mendapatkan kepentingan akhirat.